Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channelnya akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak membuatkan konten ya untuk beberapa hari ya, dikarenakan saya dalam keadaan sakit. Dan ya walaupun suara saya masih agak serak-serak ya, namun akan saya usahakan memberitakan informasi mengenai PI Network ya, karena ini sangat penting sekali disimak ya, agar kalian tidak gagal paham ya. Tentunya jangan di skip ya, jangan di skip agar nanti tanggapannya tidak menganggap saya menjelek-jelekan PI. Yang pastinya dalam apa yang saya jelaskan dan saya bacakan di sini mengenai PI Network, kalian harus menyimak dari awal sampai akhir ya. Jadi dari situlah kalian akan mendapatkan jawaban apa arti dari informasi soal PI Network berikut ya. Oke, kita langsung saja ya ke informasinya, dan akan kita mulai dari awal pembacaannya sampai akhir ya. Oke, sebelum ke bagian terpentingnya, saya mohon untuk kalian dukung channel ini terus ya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang dan saya akan semakin bersemangat lagi membuatkan informasi-informasi seputar cryptocurrency ataupun airdrop ya, ataupun yang sering saya bahas di sini yaitu seputar PI Network ya, seputar PI Network. Oke, kita langsung saja ya. Oke, sebentar ya. Ini masih dalam menuju penerjemahan bahasa Indonesianya. Oke, sudah. Jadi di sini yang ingin saya bacakan ya, mengenai bab white paper Pi, model token Pi, mekanisme penambangan dan peta jalan. Oke, kita langsung bacakan saja. Pada tanggal 28 Desember 2021, Pi Network meluncurkan Enclosed Mainnet bersama dengan bab baru dari kertas putih Pi yang diperbaharui yang mencakup model token Pi dan mekanisme penambangan dan peta jalan. Bab-bab ini dalam bentuk draft dan terus diperbaharui berdasarkan umpan balik komunitas komunitas dan data yang dikumpulkan selama periode mainnet tertutup. Oke ya. Jadi ya ini ya ada keterangan ya. Kalian bisa sambil lihat saja, baca sendiri ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung saja ke bagian sini ya. Model token dan penambangan. Desain token suara yang dipikirkan dengan baik sangat penting untuk keberhasilan jaringan cryptocurrency. Ini memiliki potensi untuk menciptakan insentif untuk membootstrap pembentukan dan pertumbuhan jaringan, membangun ekosistem yang digerakkan oleh utilitas, dan dengan demikian mendukung cryptocurrency yang mendukung sistem semacam itu. Apa yang didorong oleh jaringan mengatakan banyak hal tentang apa yang dibutuhkan jaringan, misalnya pertumbuhan jaringan atau penciptaan utilitas yang didorong oleh fundamental, sekedar penyimpan nilai atau media pertukaran untuk ekosistem kriptonatif. Bab ini mencakup pasokan Pi dan bagaimana perintis dapat menambang Pi dalam fase jaringan yang berbeda, dan alasan desain yang mendasari untuk mekanisme penambangan yang berbeda, termasuk untuk membangun dan mengembangkan jaringan dan untuk mendorong penciptaan ekosistem berbasis utilitas. Perhatikan bahwa Pi adalah cryptocurrency layer 1 yang berjalan di blockchain-nya sendiri. Oke. Kita lanjut pasokan Pi. Maksudnya PCP network adalah untuk membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling
inklusif di dunia didorong oleh pi cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk mewujudkan visi ini penting untuk menumbuhkan jaringan dan membuat pi dapat diakses secara luas maksudnya ya, sambil menjaga keamanan blockchain dan insentif jaringan jangka panjang. Sementara tujuan ini selalu memandut model pasukan token dan desain penambangan. Perbedaan utamanya adalah fase pra-mainnet berfokus pada mendorong pertumbuhan jaringan dan mendistribusikan pi secara luas, dan fase mainnet akan fokus pada penghargaan bentuk kontribusi pioner yang lebih beragam yang diperlukan untuk ekosistem pembuatan bangunan dan utilitas. Pasukan pra-mainnet pada tahap awal, fokus pi network adalah mengembangkan dan mengamankan jaringan bootstrap untuk membangun massa kritis peserta sangat penting untuk jaringan dan ekosistem apapun. Didorong oleh visi untuk menjadikan pi sebagai cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia, mendistribusikan pi dan membuatnya dapat diakses secara global semakin menambah fokus pada pertumbuhan. Algoritme konsensus pi bergantung pada grafik kepercayaan global yang dikumpulkan dari lingkaran keamanan masing-masing pioner. Oleh karena itu sangat penting untuk memberi insentif kepada pioner untuk membentuk lingkaran keamanan individu. Ini berarti persediaan token yang tersedia sebagai hadiah penambangan yang tidak dibatasi secara eksplisit sebelum mainnet. Pada saat yang sama, mempertahankan insentif jaringan jangka panjang adalah penting. Seperti yang dijelaskan di bagian penambangan, jaringan mengadopsi mekanisme penambangan di mana tingkat penambangan jaringan berkurang setengahnya setiap kali ukuran jaringan bertambah 10 kali lipat, menghasilkan serangkaian peristiwa separuh saat mencapai berbagai tonggak pencapaian dari perintis yang terlibat. Peristiwa separuh berikutnya berdasarkan model ini adalah ketika jaringan mencapai 100 juta perintis yang terlibat. Saat ini kami memiliki lebih dari 30 juta perintis yang terlibat. Jaringan juga mempertahankan opsi untuk menghentikan semua penambangan sama sekali jika jaringan mencapai ukuran tertentu yang bagaimanapun belum ditentukan. Opsi untuk membatasi pasukan pi tidak dilakukan sebelum mainnet. Oleh karena itu membuat total pasukan tidak ditentukan. Model pasukan pra-mainnet dengan mekanisme penambangan yang disesuaikan dengan aksesibilitas, pertumbuhan, dan keamanan telah membootstrap komunitas lebih dari 30 juta perintis yang terlibat dengan jutaan lingkaran keamanan yang saling terkait. Cara sederhana dan dapat diakses untuk menambang pi di ponsel maksudnya, membantu mendistribusikan token secara luas di seluruh dunia, termasuk di antara populasi yang telah ditinggalkan dari revolusi kripto karena kurangnya modal, pengetahuan, atau teknologi. Dengan melakukan itu, jaringan menghindari konsentrasi token ekstrim yang terbukti dalam Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, mempersiapkan diri untuk menjadi ekosistem terdesentralisasi peer-to-peer sejati dengan volume peserta dan transaksi yang cukup besar untuk pembuatan utilitas. Pasukan jaringan utama. Pasukan mendorong pertumbuhan dan memberi insentif pada kontribusi yang diperlukan ke jaringan untuk mencapai ekosistem yang layak secara organik. Untuk itu, hadiah penambangan akan berlanjut setelah mainnet, tetapi akan mengambil bentuk
yang beragam untuk memberi insentif pada berbagai jenis kontribusi yang akan dijelaskan di bagian penambangan di bawah ini berkenaan dengan pasokan yang tidak ditentukan karena mekanisme penambangan pra-mainnet yang mengoptimalkan aksesibilitas dan pertumbuhan jaringan, menghindarkan beberapa masalah untuk fase mainnet, termasuk ketidakpastian dalam perencanaan, pemberian penghargaan yang berlebihan, dan pemberian penghargaan yang kurang dari berbagai jenis kontribusi yang diperlukan dalam fase baru, dan tantangan untuk mempertahankan insentif jaringan jangka panjang. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, masalah ketidakpastian untuk perencanaan dalam model pasukan pra-mainnet muncul di konvention pertama jaringan Pi pada September-Oktober 2020, di mana panel komunitas dan pengajuan komunitas membahas apakah penambangan harus dibagi dua atau dihentikan pada ukuran jaringan 10 juta pada saat itu. Beragamnya suara anggota komunitas menghindarkan dilema berikut bagi jaringan. Jika penambangan berlanjut berdasarkan mekanisme penambangan pra-mainnet yang sedang berlangsung, maka hal itu menimbulkan kekhawatiran sehubungan dengan kemampuan Pi untuk memberikan insentif jaringan jangka panjang. Namun, jika penambangan dihentikan, ini akan mengganggu pertumbuhan jaringan dan mencegah perintis baru bergabung dengan jaringan sebagai penambang, sehingga merusak aksesibilitas Pi meskipun jaringan pindah dari keputusan itu dan mengurangi separuh tingkat penambangan pada ukuran 10 juta. Bagaimana komunitas dapat mencapai pertumbuhan dan aksesibilitas yang berkelanjutan sambil mengatasi kekhawatiran tentang pasokan adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam desain model token mainnet. Selain itu, total pasokan yang tidak ditentukan dan tidak dapat diprediksi membuat sulit untuk memiliki perencanaan token jaringan secara keseluruhan, karena komunitas sebagai kolektif dan ekosistem itu sendiri perlu menggunakan beberapa Pi untuk tujuan yang menguntungkan komunitas dan ekosistem secara keseluruhan. Selain hanya menambang, penghargaan untuk individu, sebagaimana dibuktikan oleh hampir setiap jaringan blockchain lainnya, alokasi yang jelas untuk tujuan komunitas kolektif seperti itu perlu ditentukan. Oleh karena itu, mengingat ukuran jaringan saat ini lebih dari 30 juta perintis dan volume transaksi dan aktivitas yang diharapkan di masa depan, model pasukan mainnet memiliki gambaran yang jelas. Total pasukan maksimum 100 miliar Pi memungkinkan insentif pertumbuhan berkelanjutan dan kontribusi baru sambil menghilangkan kekhawatiran tentang ketidakpastian pasokan. Distribusi pasukan akan menghormati prinsip distribusi asli dalam Kertas Putih 14 Maret 2019. Komunitas Pi memiliki 80% dan tim inti Pi memiliki 20% dari total pasukan Pi yang beredar. Terlepas dari beberapa banyak pasukan yang beredar di jaringan Pi pada titik waktu tertentu, dengan demikian, dengan total pasukan maksimum 100 miliar Pi, komunitas pada akhirnya akan menerima 80 miliar Pi dan tim inti pada akhirnya akan menerima 20 miliar Pi. Diagram lingkaran berikut menggambarkan distribusi secara keseluruhan. Alokasi tim inti dibuka dengan kecepatan yang sama dengan komunitas yang semakin banyak menambang Pi dan dapat dikenakan penguncian tambahan melalui mandat yang diberlakukan sendiri.
Artinya jika masyarakat memiliki sebagian dari alokasinya yang beredar, misalnya 25%, distribusi di atas menunjukkan bahwa jaringan Pi tidak memiliki alokasi untuk ICO dan tidak menjalankan semua jenis penjualan through the founding fee. Dengan demikian, peniruan identitas Pi Network atau pendirinya untuk melakukan penjualan atau listing adalah ilegal, tidak sah, dan palsu. Peniru ini tidak memiliki afiliasi dengan Pi Core Team. Perintis harus waspada terhadap penipuan dan tidak berpartisipasi. Pi dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem. Selanjutnya, semua Pi yang ditambang hanya dapat diklaim dari dalam aplikasi Pi melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet Pi Anda. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim Pi dengan cara lain adalah palsu. Oke ya, jadi ingat ya. 80% dari pasukan komunitas dibagi lagi menjadi 65% dialokasikan untuk semua hadiah penambangan pioner masa lalu dan masa depan di alamat ini ya. 25 di mainnet, 10% dicadangkan untuk mendukung organisasi komunitas dan pembangunan ekosistem yang pada akhirnya akan dikelola oleh Pi Foundation maksudnya ya, sebuah organisasi non-profit di masa depan di alamat di alamat ini ya. Kalian bisa ikuti saja ya apa yang saya baca di sini ya, agar kita saling mendalami ya mengenai maksud pemberitahuan dari informasi VI network ini. Oke. Dan 5%, oke kita lanjut ya. Dan 5% dicadangkan untuk kumpulan likuiditas untuk menyediakan likuiditas bagi perintis dan pengembangan di ekosistem Pi di alamat berikut lagi ya. Tabel berikut menggambarkan distribusi pasokan masyarakat ya. Oke. Community ya bla 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 lah ya. Kalian bisa sambil lihat ya. 60 miliar Pi akan dialokasikan untuk semua hadiah penambangan, baik penambangan masa lalu dan masa depan. Untuk hadiah penambangan sebelumnya, jumlah kasar semua Pi yang ditambang oleh semua pioner sejauh ini sebelum mainnet adalah sekitar 30 miliar Pi. Namun, setelah melarang migrasi Pi di akun palsu, seperti yang dibahas dalam sebagian pengaruh KYC pada hadiah mainnet dan verifikasi KYC dan transfer saldo di mainnet di bawah, dan tergantung pada kecepatan dan partisipasi KYC. Prime mainnet yang ditambang Pi pada awal jaringan terbuka dapat diperkirakan berkisar antara 10 hingga 20 miliar. Jumlah yang tersisa dalam pasukan 65 miliar Pi untuk imbalan penambangan akan didistribusikan pada perintis melalui mekanisme penambangan mainnet yang baru dengan batas pasukan konseptual tahunan. Batas pasukan tahunan tersebut akan ditentukan berdasarkan formula menurun. Batas tahunan dapat dihitung pada basis yang lebih terperinci seperti hari atau periode waktu yang lebih kecil secara dinamis, tergantung pada faktor seperti rasio penguncian dan pasukan jaringan yang tersisa pada saat itu.
Penghitungan batas pasukan seperti itu berdasarkan periode waktu granular membantu mencapai kurva alokasi yang lebih baik dan lebih mulus sepanjang waktu. Demi kesederhanaan di sini mari kita misalkan bahwa zamannya adalah tahunan. Rumus penurunan berarti bahwa batas pasukan tahunan untuk tahun pertama penambangan mainnet baru akan lebih tinggi daripada tahun kedua. Tahun kedua lebih tinggi dari tahun ketiga dan seterusnya. Di mainnet, pioner akan diberi penghargaan atas kontribusi berkelanjutan mereka terhadap pertumbuhan dan keamanan jaringan. Seperti yang dijelaskan di bagian penambangan, penghargaan pioner akan lebih beragam karena jaringan membutuhkan kontribusi yang lebih beragam dan mendalam terkait penggunaan aplikasi, operasi node, dan penguncian pi. Perintis pra-mainnet akan terus berkontribusi pada pi dan menambang dari hadiah penambangan mainnet. Bersama dengan setiap anggota baru yang bergabung dengan jaringan untuk memastikan pertumbuhan dan umur panjang jaringan. 10 miliar pi akan dicadangkan untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekosistem yang di masa depan akan dikelola oleh yayasan nirlaba. Sebagian besar jaringan atau mata uang kripto yang terdesentralisasi, meskipun terdesentralisasi, masih memerlukan organisasi untuk mengatur komunitas dan menentukan arah ekosistem di masa depan. Misalnya Ethereum dan Stellar. Yayasan Pi masa depan akan 1. Mengatur dan mensponsori acara komunitas seperti konvensi pengembang, acara online global, dan pertemuan komunitas lokal. 2. Mengatur sukarelawan dan anggota komite dan membayar karyawan penuh waktu yang berdedikasi untuk membangun komunitas dan ekosistem. 3. Mengumpulkan pendapat dan umpan balik dari komunitas. 4. Mengatur pemungutan suara komunitas di masa mendatang. 5. Membangun branding dan melindungi reputasi jaringan. 6. Mewakili jaringan untuk berinteraksi dengan entitas bisnis lain termasuk perintah, bank tradisional, dan perusahaan tradisional. Atau 7. Memenuhi sejumlah tanggung jawab untuk kebaikan komunitas dan ekosistem Pi. Selanjutnya, untuk membangun ekosistem Pi berbasis utilitas, berbagai program pengembang komunitas akan dirancang, dibuat, dan dilakukan oleh yayasan untuk mendukung pengembangan komunitas dalam bentuk hibah, inkubasi, kemitraan, dan lain-lain. 5 miliar pi 5 miliar pi akan dicadangkan untuk kumpulan likuiditas guna menyediakan likuiditas bagi setiap peserta ekosistem, termasuk pioner dan pengembang aplikasi Pi. Likuiditas adalah kunci agar ekosistem dapat hidup aktif dan sehat. Jika bisnis atau individu ingin berpartisipasi dalam kegiatan ekosistem, misalnya dengan menjual dan membeli barang dan jasa di Pi, mereka harus memiliki akses tepat waktu ke Pi. Tanpa likuiditas, ekosistem tidak akan memiliki aliran Pi yang sehat sehingga merugikan penciptaan utilitas.
Seperti yang dibahas dalam bab peta jalan, salah satu manfaat dari periode jaringan tertutup dari mainnet adalah untuk memungkinkan kalibrasi pada model token. Jika ada berdasarkan hasil awal mainnet. Oleh karena itu, model token dapat diubah sebelum periode jaringan terbuka dimulai. Selain itu, ke depan untuk kesehatan jaringan dan ekosistem jaringan mungkin menghadapi pertanyaan seperti apakah perlu ada inflasi setelah selesainya distribusi 100 miliar pi. Inflasi mungkin diperlukan untuk lebih mendorong kontribusi melalui lebih banyak imbalan penambangan, menebus kehilangan pi dari peredaran karena kecelakaan atau kematian, menyediakan lebih banyak likuiditas, mengurangi penimbunan yang menghambat penggunaan dan penciptaan utilitas dan lain-lain. Pada saat itu, mekanisme penambangan jaringan pi telah memungkinkan perintis untuk berkontribusi pada pertumbuhan, distribusi, dan keamanan jaringan dan dihargai di pi secara meritokratis. Mekanisme penambangan pra-mainnet telah membantu jaringan mencapai pertumbuhan mengesankan lebih dari 30 juta anggota yang terlibat, mata uang dan testnet yang didistribusikan secara luas, dan grafik kepercayaan agregat lingkaran keamanan yang akan memberi makan algoritma konsensus dari blockchain pi. Melihat ke depan ke fase mainnet, Pi Network membutuhkan kontribusi lebih lanjut serta jenis kontribusi yang lebih beragam dari semua anggotanya untuk menjadi ekosistem sejati sambil melanjutkan pertumbuhan dan inklusinya. Pada fase mainnet, kami ingin lebih mencapai desentralisasi, utilitas, stabilitas, dan umur panjang. Selain pertumbuhan, inklusi, dan keamanan, tujuan ini hanya dapat dicapai jika semua pionir dalam jaringan bekerja sama. Oleh karena itu, mekanisme penambangan pi yang baru dirancang untuk mencapai tujuan ini dengan memberi insentif kepada semua perintis untuk berkontribusi secara beragam ke jaringan berdasarkan prinsip meritokratis yang sama. Di bawah ini pertama-tama kami menjelaskan rumus penambangan pra-mainnet diikuti oleh perubahan pada rumus mainnet. Oke, menurut saya ya sekian saja ya mengenai ini ya. Kalian bisa saya arahkan untuk menuju ke bagian teks ini ya, agar kalian bisa membaca kelanjutannya apa saja mengenai penjelasan pi. Kalau saya membacakan semuanya terlalu kepanjangan, malah nanti bisa sampai subuh ya. Oke, mohon maaf ya, sekian saja ya dari saya. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon untuk support dari kalian semua ya. Jangan lupa di like, di subscribe ya channelnya agar semakin berkembang, dan jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya ya, agar setiap saya mengupload ataupun menginformasikan seputar Pi Network ya, kalian adalah orang pertama mendapatkan notifikasinya ya. Jadi oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.